Asmara Gen Z episode 263. Harry menerima telepon dari Fatah yang memberitahu bahwa ia diminta ibunya untuk mengantar Zara dan Mohan menemui Daniel bersama ayahnya. Harry menanggapinya dengan lega, artinya Zara dan Mohan kini punya tameng yang bisa melindungi mereka dari Ormis. Karena ia sadar bahwa pertemuan itu tidak akan semudah yang dibayangkan. Di saat yang sama, Harry tengah melacak ponsel yang ia peroleh dari Ormis. Ia mulai meretas sistem di dalamnya, meskipun teringat peringatan Blade. Jika ia ikut campur urusan mereka, orang-orang yang ia lindungi akan dieksekusi oleh Blade. Resiko ini besar, tapi ia yakin ini adalah salah satu cara menemukan Haruna. Karena instingnya mengatakan Haruna punya keterkaitan dengan keluarga Kasarius. Ia langsung memindahkan semua data dari ponsel tersebut ke komputernya. Sementara itu, Akila masih larut dalam kesedihan. Mamah Mayang menasehatinya agar berhenti berlarut-larut dan mulai memikirkan masa depan, termasuk membicarakan bisnis dengan Fatah. Akila menolak karena hatinya sedang patah. Mamah Mayang menegaskan rasa itu harus dilawan agar hidupnya bisa kembali baik. Ia kemudian menyuruh Akila menelpon Fatah. Saat dihubungi, Fatah menjelaskan bahwa ia belum bisa datang karena mendapat tugas dari ibunya untuk mengantar Zara dan Mohan. Akila kesal dan Mamah Mayang memperingatkan bahwa posisinya sudah direbut Zara. Ia harus merebut kembali apa yang jadi miliknya, termasuk Fatah yang kini lebih mementingkan Zara. Setelah itu, Mamah Mayang menelpon Harry untuk bertemu. Dalam pertemuan, ia berkata bahwa semula ia mengira Harry mencintai putrinya. Namun kejadian hari ini membuatnya merasa itu bentuk penolakan karena F tidak mau memulangkan Michael ke Indonesia. F mengatakan, "Saya sedang berusaha mengembalikan Michael tanpa merugikan pihak manapun termasuk saya. Tapi mengenai Akila, saya tidak tahu apa maksud Anda." Mamah Mayang pun menegaskan, jika F tidak bisa melakukannya, ia akan mencari orang lain yang mungkin tidak bisa memulangkan Michael seperti dirinya, tapi bisa membantu perusahaannya tetap berjalan. Mulai sekarang, lupakan Akila jika kamu tidak mau membantu saya. Hanya yang membantu saya yang bisa dekat dengan Akila, tegasnya. Di sisi lain, Jordan pulang ke rumah dan memberitahu Fatah bahwa ia menemukan kejanggalan pada keluarga Kasarius. Menurutnya mereka sangat licik dan sekarang bukan waktu yang tepat menemui Daniel. Mereka harus membicarakan ini dulu. Fatah lalu menelpon Zara dan Mohan, meminta mereka datang ke rumahnya sebelum ke penjara menemui Daniel. Sementara itu, Vio yang sebelumnya menginap di rumah Cantika kini pindah sementara ke rumah Kiara. Cantika sendiri diurus oleh Mamah Vania dan kondisinya mulai membaik berkat obat. Meski mentalnya masih labil, melihat foto-fotonya bersama anak-anak Go Green, Cantika berkata bahwa mereka hanya ada saat tertawa, tapi tidak ada yang mengerti dirinya saat ia diancam atau ditekan. Ia pun menghapus semua foto tersebut dan bertekad tidak menyerah meski diancam. Setelah berbicara dengan Harry, Mamah Mayang menghubungi Amanda karena akan datang ke rumahnya. Harry sendiri mulai curiga ada yang terjadi pada Akila. Ia menelpon Akila, tapi tak diangkat. Akila sedang sedih karena merasa selama ini ia sudah memberikan segalanya, namun Harry hanya menganggapnya teman.
Akila merasa semua orang tidak menganggapnya penting. Ucapan Harry yang memuji dirinya lucu dan menggemaskan ternyata hanya basa-basi, pikirnya. Akila sakit hati karena ia ingin hubungan lebih, bukan sekedar teman. Namun, Tante Rita mencoba menenangkannya. Karena tak diangkat, Harry semakin khawatir. Kak Lena kemudian menelponnya menanyakan soal ponsel Ormis. Harry menduga ponsel itu terkait Haruna dan ingin memeriksanya. Namun, ia memutuskan pergi dulu ke rumah Akila. Sementara, tugas pemeriksaan akan dilanjutkan setelahnya. Jadi, untuk sementara Kak Lena yang melanjutkan tugas Harry. Di rumah Cantika, ibunya sedang membicarakan alasan Cantika marah, ngamuk, histeris pada Mamah Vania. Diam-diam, Cantika keluar dari kamar dan meninggalkan rumah. Harry tiba di rumah Akila, namun Akila enggan menemuinya. Atas saran Tante Rita, ia akhirnya bertemu sebentar. Harry bertanya kenapa Akila tampak sembab. Tapi Akila tak mau menjelaskan. Ia hanya bilang habis menangis. Lalu masuk ke dalam dengan sikap jutek. Harry kebingungan dengan sikap itu. Tante Rita menasehati Akila agar tidak bersikap kekanak-kanakan karena bisa membuat Harry salah paham. Tanpa mereka sadari, percakapan itu didengar Cantika. Sementara itu, Devon menemukan adanya peretasan sistem. Matthew melaporkannya pada Blade yang langsung tahu itu kerjaan Harry. Blade lalu memerintahkan Cantika untuk segera mengambil ponsel Ormis dari tangan Harry. Dengan ancaman, jika gagal, ia dan ibunya akan dieksekusi. Cantika pun menyusun rencana. Ia melambai, memanggil Harry agar mendekat, lalu pura-pura pusing dan meminta meminjam ponselnya untuk menghubungi Vio. Saat itu, Akila keluar rumah, melihat kesempatan. Cantika pura-pura hampir jatuh karena pusing, membuat Harry refleks menangkapnya. Kejadian itu terlihat oleh Akila. Nah, itu tadi adalah akhir dari episode kali ini. Terima kasih yang udah mau nonton, terima kasih yang udah mau like, terima kasih yang udah mau dengerin aku dari awal sampai selesai. Thank you, and love you all.